Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Rukoya. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar bersama mapel geografi. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang atmosfer, lapisan udara yang mengelilingi bumi. Hari ini kita akan belajar tentang hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi hari ini kita belajar tentang lapisan air yang mengelilingi bumi. Anak-anak sudah tahu nggak kalau 70% bumi kita ini terdiri dari air, 30%-nya itu daratan. Jadi lebih banyak perairan daripada daratan, seperti itu. Oke, jumlah air di dalam bumi kita ini tidak akan pernah berubah. Jadi tetap tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Jumlah air yang tidak berubah tersebut karena disebabkan oleh siklus hidrologi atau perputaran air. Jadi air-air yang ada di darat maupun air-air yang ada di laut, contohnya air darat ya, ada sungai, ada rawa, ada danau, itu akan menguap anak-anak, disebut dengan evaporasi. Tumbuhan yang ada di bumi juga akan menguap, disebut dengan transpirasi. Jadi penguapan tersebut diakibatkan oleh cahaya sinar matahari. Kemudian air laut, tumbuhan yang sudah menguap tersebut berkondensasi. Jadi air laut yang sudah menguap itu akan menjadi awan. Kemudian awan tersebut akan terbawa oleh angin, disebut dengan adveksi. Setelah jadi adveksi, kemudian butiran-butiran awan tadi akan terasa berat, terkandung air di dalamnya, disebut dengan presipitasi. Turunlah hujan. Hujan kalau turun di tempat yang tropik maka akan menjadi butiran air. Sedangkan hujan yang turun di wilayah yang dingin akan membuat butiran-butiran air tersebut menjadi butiran es. Kemudian air-air hujan itu merembes ke dalam permukaan tanah secara vertikal, disebut dengan infiltrasi. Dan air-air hujan yang mengalir ke dalam permukaan tanah secara horizontal disebut dengan perkolasi. Ada juga air hujan yang mengalir ke daratan, disebut dengan runoff. Mengalir ke daratan bisa lewat sungai dan lain sebagainya. Oke, kita sudah belajar tentang siklus hidrologi. Sekarang siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga adalah siklus panjang. Apa sih siklus pendek itu? Siklus pendek ialah air laut menguap menjadi awan berkondensasi, kemudian terbawa angin, jadilah mendung, kemudian turun hujan di wilayah laut tersebut di satu kawasan, disebut dengan siklus pendek. Jadi air laut menguap menjadi awan, turun hujan di laut tersebut, bagian laut tersebut disebut dengan siklus pendek. Yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air hujan, air laut, tumbuhan menguap karena sinar matahari, berkondensasi menjadi awan, terbawa oleh angin, kemudian jadi mendung, kemudian melewati daratan, terjadilah hujan di daratan. Itu disebut dengan siklus sedang. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus panjang berbeda lagi anak-anak. Jadi air laut itu menguap, kemudian berkondensasi menjadi awan, terbawa oleh angin. Kemudian angin ini membawa mendung ke wilayah yang tinggi, ke dataran tinggi. Kemudian terjadi hujan di daratan tinggi. Kembali ke materi tadi, kalau umpama air hujannya itu turun di daerah tropis atau panas, maka akan menjadi butiran air.
Sedangkan kalau turun di wilayah yang dingin seperti di wilayah dataran tinggi gunung, otomatis akan menjadi butiran es, disebut dengan sublimasi atau hujan es. Kembali lagi ke tanah, terserap, terinfiltrasi, kembali lagi ke laut. Seperti itu anak-anak. Sudah paham apa itu hidrosfer? Sudah paham apa itu yang disebut dengan siklus hidrologi? Ada berapa siklus hidrologi? Pintar sekali. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke anak-anak, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dengan pembelajaran ini semoga kalian lebih mengerti apa itu siklus hidrologi dan apa itu hidrosfer. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.